Terima kasih Bapak Ibu, Shalom. Selamat bertemu kembali. Ini kita melanjutkan PA kita di Matius ya. Untuk Bapak Ibu mungkin yang belum pernah mengikuti materi dan ininya, rekamannya ada di YouTube. Mungkin untuk saat ini waktu dan tempat silakan Pak Mak. Baik, terima kasih Mbak Ferry. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Malam. Kasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi bertemu dalam pendalaman Alkitab ya. Dan kali ini kita sudah sampai di Matius 6 ayat 19 sampai 34. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Ya. Kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu ya. Kita akan mulai dari ayat 19. Saya persilakan Pak Ferry. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 25, karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat 27, sebab siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, dari pembacaan Alkitab ini ada beberapa ayat yang sering sekali dibacakan ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak lagi asing bagi kita. Kita sudah banyak yang mengenal dari ayat-ayat ini. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui untuk pertama-tama bahwa Tuhan Yesus ini sedang berbicara kepada orang-orang yang sebagian besar itu orang miskin. Mungkin ada di antara mereka yang punya harta juga, tetapi sebagian besar itu miskin. Nah, orang miskin di daerah Israel di abad pertama itu kondisinya itu tidak nyaman Bapak Ibu. Kehidupannya juga tidak nyaman. Kehidupan mereka itu kurang higienis ya, hidupnya di daerah yang kotor, rumahnya bau, tinggal bersama dengan binatang-binatang ternak, dan mereka juga berjuang untuk hidup. Jadi mereka nggak tahu hari ini saya makan apa, besok saya makan apa, bagaimana saya menghidupi keluarga saya gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa ini khotbah di bukit ini kan dilakukan oleh Tuhan Yesus di
daerah terbuka yang indah gitu ya, yang nyaman. Maka bagi mereka itu menjadi semacam pelarian gitu ya. Dan mereka sejenak bisa melupakan masalah hidup yang mereka hadapi. Sebagian besar dari mereka hadapi. Nah, dan mereka juga berharap ada harapan yang dibawa oleh Yesus yang buat mereka itu rabi ya. Jadi Rabi Yesus ini ngajarin apa sih? Ada sesuatu yang mungkin berguna buat kita gitu. Itu yang mereka harapkan. Nah, di sini kita melihat ya apa kata orang-orang Yahudi tentang harta kekayaan. Di sini Rabi Meir dari abad kedua Masehi pernah berkata begini, seseorang harus selalu mengajar anaknya usaha yang bersih dan mudah dan berdoa untuk kesuksesan kepada Dia, Tuhan, yang empunya harta dan kekayaan. Sebab pada akhirnya tidak ada usaha yang tidak mencakup baik kemiskinan maupun kekayaan. Sebab seseorang dapat menjadi kaya dari pekerjaan apapun. Kemiskinan tidak berasal dari usaha apapun, demikian pula kekayaan tidak dari usaha apapun. Tetapi semuanya tergantung dari kepatutan seseorang. Itu dari Mishnah Kiddushin 4 ayat 14. Nah, di sini kita melihat bahwa orang Yahudi menganggap kekayaan itu adalah tanda perkenanan Allah atas seseorang. Ya, kita lihat Rabi Meir berkata seseorang itu miskin maupun kaya bukan dari usahanya loh Bapak Ibu. Tapi apakah orang itu patut menjadi kaya atau memperoleh perkenan Allah ya. Jadi buat orang Yahudi miskin atau kaya itu adalah tergantung perkenan Allah, bukan dari usaha si orang itu. Nah, sekarang ini saya kira orang Kristen pun banyak yang berpikir demikian. Kekayaan itu bukti perkenan Allah buat beberapa orang gitu ya, dan juga diajarkan di beberapa gereja. Jadi kalau Allah berkenan, maka orang itu bisa kaya gitu ya. Kalau Allah tidak berkenan, ya jelas saja dia miskin. Mau usaha sesusah apapun, tetap aja miskin. Gitu. Nah, tapi kita hari ini akan belajar, benarkah demikian? Nah, kita melihat bahwa di perjanjian lama, orang kaya itu belum tentu karena perkenan Allah. Ya. Orang kaya itu belum tentu dikenan Allah. Jadi kita bisa melihat dalam perjanjian lama, yaitu Alkitab yang dipakai oleh Tuhan Yesus di zaman itu, orang yang jahat juga bisa kaya. Orang yang jahat juga bisa makmur. Sehingga kekayaan itu bukan tanda perkenan Allah. Coba kita baca Yeremia 12 ayat 1. Yeremia 12 ayat 1. Yeremia 12 ayat 1. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau, tapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Ya, jadi Yeremia di sini bertanya, kok bisa orang fasik mujur? Artinya orang yang jahat itu bisa jadi mujur gitu ya. Maka kita melihat bahwa sekalipun orang Yahudi berpikir kekayaan itu adalah tanda perkenan Allah, belum tentu loh orang kaya itu dikenan Allah gitu ya. Nah, ada beberapa penulis Yahudi yang mengatakan alasannya apa, yaitu kekayaannya itu diperoleh secara ilegal, kekayaannya itu diperoleh secara tidak sah, maka dia tidak akan dikenan Allah. Ya, contoh di kitab intertestamental 1 Henokh 97 ayat 8 dan 12 ya. Ini dari kitab intertestamental pseudepigrapha, tulisan orang Yahudi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bacakan. Celakalah kamu yang memperoleh perak dan emas dalam ketidakadilan dan berkata, kami menjadi kaya dengan kekayaan dan harta benda dan telah memperoleh semua yang kami inginkan. Maka bagai air kebohonganmu akan mengalir, sebab kekayaanmu tidak akan tetap tinggal,
tetapi akan segera melayang darimu, sebab kamu telah memperoleh semuanya dalam ketidakadilan, dan kamu akan diserahkan kepada kutuk yang besar. Jadi, kalau orang memperoleh kekayaan akibat ketidakadilan atau hal yang tidak legal, maka Allah tidak akan berkenan. Dan menurut orang Yahudi, kekayaannya itu akan diangkat, akan melayang dari dia. Ya, ini menurut orang Yahudi. Tetapi kita nanti lihat apa menurut Tuhan Yesus. Apa menurut Tuhan Yesus. Ya, nah inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, Matius 6 ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi kengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar dan serta mencurinya. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu bunyinya seperti ini. Mi tisavrizete imin Thesaurus epitisis, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ayat ini menggunakan permainan kata, ya. Mi thesaurusete imin thesaurus. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah mengumpulkan harta di bumi itu, janganlah menghartakan gitu. Kalau diterjemahkan secara harfiahnya gitu ya. Karena harta itu dalam bahasa aslinya itu thesaurus, ya, thesaurus. Jadi kalau harta itu sesuatu yang berharga, maka di sini janganlah menghartakan bagimu harta di bumi. Begitu harusnya kalau mau terjemahannya literal gitu ya. Jadi ada permainan kata gitu. Makanya Tuhan Yesus itu sabdanya itu mudah diingat oleh orang zaman itu karena pakai kata-kata yang puitis gitu ya. Di sini thesaurus, harta itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa Tuhan Yesus melarang orang percaya mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri? Perhatikan. Bukan cuma sekedar mengumpulkan harta di bumi loh. Mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri. Ya, harusnya bahasa aslinya janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di bumi. Jadi mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri itu dilarang oleh Yesus. Bukan cuma sekedar mengumpulkan harta di bumi, bukan. Mengumpulkan harta bagimu di bumi. Kenapa dilarang? Ada dua alasannya. Karena yang pertama, harta di bumi menimbulkan rasa kenyamanan dan keamanan duniawi yang semu. Jadi orang merasa punya harta, jadi bisa bergantung pada hartanya tersebut sehingga merasa aman, ya, secure. Yang kedua, orang mengumpulkan harta di bumi, dan kalau dia menjadi kaya, punya harta banyak, secara tidak tepat membuat dirinya merasa diberkati. Kenapa? Oh, karena saya hidup rohani, makanya saya diberkati. Jadi punya kepuasan rohani yang semu, Bapak Ibu. Kepuasan rohani yang semu. Ya, jadi itulah alasannya kenapa Yesus melarang orang percaya mengumpulkan harta di bumi. Buat orang zaman sekarang, ya, kalau kita lihat harta itu apa sih? Harta itu uang di rekening di bank, harta itu investasi, harta itu dalam rupa tanah, dalam rupa rumah, gitu kan? Kalau zaman sekarang begitu. Tetapi bagi orang masa lalu, yang namanya harta itu adalah bukan sekedar sesuatu yang disimpan, Bapak Ibu. Jadi kalau orang zaman sekarang punya harta di rekening bank, punya deposito, punya tabungan, punya saham, itu tidak dipandang harta buat orang masa lalu. Kenapa? Karena orang masa lalu itu ingin menampilkan, ingin memamerkan apa yang dimilikinya pada acara-acara tertentu.
Maka harta yang penting buat orang masa lalu adalah pakaian dan perhiasan. Itulah sebabnya di sini Yesus juga menggunakan contoh yang sama, pakaian dan perhiasan. Ya, pakaian itu penting sekali buat orang masa lalu. Nah, ini kita lihat nih. Ini Yakub. Yakub itu kan kaya. Yakub atau Israel itu kan sangat kaya ya. Ini leluhurnya bangsa Israel. Yakub memberikan jubah yang beraneka warna kepada anak kesayangannya Yusuf. Kejadian 45 ayat 22. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, jadi dengan Yusuf mengenakan jubah beraneka warna ini, dia terlihat orang kaya, Bapak Ibu. Dia terlihat sebagai orang kaya. Ya, itu hartanya Yusuf. Ya, orang nggak kaya nggak bisa pakai baju aneka warna di zaman dulu. Ya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Hakim-Hakim, Simson berjanji kepada kawan-kawannya untuk memberikan pakaian lenan, pakaian kebesaran, jika kawan-kawannya itu bisa menebak teka-tekinya, ya Hakim-Hakim 14. Nah, jadi pakaian itu adalah harta karena bisa dipamerin. Dan yang kedua, harta adalah perhiasan dan permata ya yang menunjukkan kekayaan. Jadi kita lihat ini contoh ratu di zaman dahulu, ini Ratu Esther ya yang pakai harta perhiasan dan emas perak. Jadi orang zaman dulu pasti menganggap yang namanya harta kekayaan itu adalah pakaian dan perhiasan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengarahkan hal yang sama. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata, di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ngengat dan karat ya. Jadi bahasa aslinya nih opusis ke vrosis avanisi. Ya, ini permainan kata lagi dan juga ini puitis Bapak Ibu ya. Opusis kevrosis, itu kan enak jadi bacanya ya. Sis kevrosis avanisi. Artinya di mana ngengat dan korosi merusakkannya. Jadi di sini sebetulnya nggak tepat kalau dikatakan karat ya. Kalau Bapak Ibu yang sekolah atau kuliahnya IPA pasti tahu perhiasan mana bisa berkarat. Emas, perak nggak bisa berkarat. Ya kan? Tapi kalau korosi bisa. Jadi korosi itu belum tentu karat sebetulnya. Orang zaman dulu nggak bisa membedakan karat dan korosi. Ya, yang dimaksud tuh bukan karat seperti besi, Bapak Ibu, tapi korosi. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah rusaknya logam mulia sebagai akibat dari reaksi kimia dengan lingkungan. Jadi contohnya ini, cincin perak bisa jadi hitam, betul nggak? Ya, nah itu namanya korosi, bukan karat, korosi. Jadi bahasa aslinya vrosis itu bisa berarti kerusakan secara umum. Jadi perhiasan dari emas dan perak bisa mengalami korosi. Emasnya sendiri sebetulnya nggak bisa korosi, Bapak Ibu. Tapi kan kalau kita mau buat perhiasan emas kan dicampur dengan logam lain kan, ada campurannya. Nah, campurannya itu yang bisa korosi. Ya. Jadi artinya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hartamu dalam bentuk pakaian bisa dimakan ngengat. Ini ngengat yang banyak di Israel. Namanya tineola biseliela ya, ngengat yang makanannya adalah pakaian. Nah, ini. Jadi bajumu bisa dimakan ngengat, perhiasanmu bisa dimakan karat atau korosi. Ya. Ditambah pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Opuklepte viorisin ke kleptusin. Nah, bahasa aslinya tuh ini banget apa puitis ya. Pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Pencuri bisa merampok orang kaya. Jadi kekayaan duniawi itu bisa turun nilainya akibat kerusakan dan juga bisa hilang akibat dicuri. Maka janganlah mengumpulkan harta di bumi. Ya, bisa rusak, bisa hilang. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kata Tuhan,
kumpulkanlah harta di surga, ayat 20. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, nah di kitab di Apokrifa atau Deuterokanonika, tulisan Yahudi di zaman antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, juga ada tulisan-tulisan yang menggemakan hal yang sama. Contoh, Sirach 29 ayat 9 sampai 11. Demi perintah, tolonglah orang miskin, dan mengingat kekurangannya, jangan menyuruh dia pergi dengan tangan hampa. Biar perakmu hilang karena saudara dan kawan. Jangan kau biarkan berkarat di bawah batu sampai jatuh binasa. Gunakanlah harta milikmu menurut perintah dari Yang Maha Tinggi, niscaya lebih berfaedahlah itu daripada emas. Ya, jadi buat orang Yahudi lebih baik mengumpulkan harta di surga daripada mengumpulkan harta di bumi. Itu sudah merupakan suatu nasihat yang mereka pegang. Tetapi apakah mengumpulkan harta di surga itu? Buat orang Yahudi, mengumpulkan harta di surga adalah mengumpulkan perbuatan baik atau perbuatan kebenaran. Jadi kalau buat orang Yahudi yang namanya mengumpulkan harta di surga, seperti yang ditulis oleh Sirach, menolong orang miskin. Ya, menolong orang miskin yang berkekurangan, ikuti perintah dari Tuhan, pakai untuk menolong orang miskin, itu lebih berfaedah daripada emas. Nah, buat orang Yahudi, mengumpulkan harta di surga adalah perbuatan baik. Ya, tapi Tuhan Yesus menggeser lagi pengertian ini. Jadi ada pergeseran lagi. Jadi kalau buat orang duniawi, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan mengumpulkan harta di bumi dalam bentuk emas, perak, dan pakaian. Orang Yahudi sudah menggesernya dengan mengumpulkan harta di surga. Harta di surga bagi orang Yahudi adalah berbuat baik menurut Taurat. Tapi Tuhan Yesus memindahkan lagi nilai-nilainya. Bagi Tuhan Yesus, harta di surga itu apa? Ya, harta di surga itu adalah siapa yang ada di surga itu? Allah, udah nggak ada yang lain. Harta di surga itu Allah. Dan segala berkat dunia surgawi yang disediakan oleh Allah. Tapi pada akhirnya harta di surga itu Allah sendiri. Ya, kalau nggak percaya, lihat ayat 21, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan ingin kita memindahkan hati kita ke surga. Hati kita adanya di mana? Itulah harta kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus mengingat bahwa hati itu adalah sumber perbuatan baik dan jahat. Jadi hati kitalah yang menjadikan perbuatan kita itu baik atau jahat. Dan standar yang dari segala yang baik adalah Allah sendiri kan. Jadi kalau harta kita ada di surga, perbuatan kita pasti baik. Dan siapa yang maha baik? Allah, tidak ada yang lain. Maka harta terbesar di surga tidak lain adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus memindahkan nilai-nilai manusia dari harta duniawi kepada apa yang menjadi inti dari manusia, yaitu hatinya. Segala yang baik maupun buruk keluar dari hati. Manusia rohani kitalah yang ingin dibangun oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus mengumpulkan harta di surga. Maksudnya apa? Fokus hati kita itu harus berfokus kepada Allah di surga. Itulah memindahkan hati ke surga atau mengumpulkan harta di surga. Kalau hati kita pindahkan ke surga, kita tujukan hanya kepada Bapa di surga,
maka apapun yang ada di dunia ini akan jadi suram dan tidak berarti lagi. Karena kita punya harta di surga yang terbesar, yaitu Allah sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan berarti mengumpulkan harta di surga itu mengumpulkan Allah, tidak gitu ya. Tapi mengumpulkan harta di surga berarti memindahkan hati kita ke surga. Ya, memfokuskan segalanya bagi Allah di surga, ya. Oke, kita masuk ke ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu pasti sering juga dengar ayat ini kan? Ya, sering. Tapi ingat loh, ayat ini harus dibaca sesuai konteks Bapak Ibu. Tidak boleh berdiri sendiri. Jadi ayat ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Ya, masih ada hubungannya dengan yang tadi. Dan kita nggak boleh salah juga cara memandang ayat ini. Biasa orang modern menganggap mata itu jendela, betul nggak? Jendela yang membawa segala sesuatu masuk ke dalam tubuh kita. Mata adalah cara kita memandang dunia. Ya, maka apa yang ada di luar tuh kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi mata itu alat input buat orang modern, betul nggak? Tapi buat orang Yahudi nggak begitu, Bapak Ibu. Buat orang Yahudi, mata itu output, bukan input. Mata itu bukan jendela untuk memasukkan cahaya buat orang Yahudi. Tapi bagi orang Yahudi, mata adalah sumber cahaya. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, ya, terang yang ada padamu gelap. Jadi mata itu sumber terang, sumber cahaya yang berasal dari tubuh. Dan dengan mata, mata itu menerangi dan menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup seseorang. Ya. Jadi kita bisa lihat beberapa contoh ayat mengenai mata. Ya, kita lihat. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Coba kita baca dulu terjemahan bahasa Indonesia, lalu saya ambil dari terjemahan Yahudi, Ibrani. Silakan Pak Ferry. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya, nah kalau dalam bahasa asli, Tovayin hu yevorach kinathan milah mo ladal. Di sini yang digunakan bukan orang yang baik, tapi mata yang baik akan diberkati. Menarik kan ayat ini kan? Jadi bukan orang yang baik yang akan diberkati, mata yang baik akan diberkati. Sementara di Amsal 28 ayat 22, orang yang jahat atau orang yang fasik dalam bahasa aslinya, mata yang jahat tergesa-gesa mengejar harta dan tidak tahu bahwa kemiskinan akan datang kepadanya. Jadi buat orang Yahudi, mata yang baik itu berarti orang yang baik. Mata yang jahat berarti orang yang jahat. Jadi nggak usah susah-susah baca ayat ini. Ya, mata adalah pelita tubuh. Mata itu menjadi representasi dari orangnya, Bapak Ibu. Menjadi representasi dari orangnya. Ya, dari ayat-ayat Perjanjian Lama kita melihat bahwa mata yang baik itu maksudnya orangnya baik. Mata yang jahat itu berarti orangnya jahat. Kenapa? Karena mata itu adalah sumber cahaya dari orang itu yang mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Jadi terbalik cara pandang orang Yahudi dengan cara pandang orang modern. Ya. Nah, perbandingannya begini. Kalau seseorang matanya baik, maka matanya pasti tertuju hanya kepada Allah atau harta di surga. Sehingga perbuatan orang itu baik dan mengasihi sesama. Kalau matanya jahat, itu adalah mata yang tertuju kepada harta di bumi. Ya, jadi ayat ini udah pasti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Sehingga orang yang matanya jahat mengejar kekayaan, kedudukan, jabatan, kesuksesan duniawi dan penuh iri hati, Bapak Ibu. Ya, orang yang matanya baik pasti murah hati.
Orang yang matanya jahat pasti tamak, pasti rakus. Orang yang matanya baik karena mata ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, pasti hatinya terang. Tapi kalau orang matanya jahat, hatinya pasti gelap. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan betapa gelapnya kegelapan itu, berarti kalau matanya jahat, ya, padahal mata itu adalah sumber terang yang menerangi seluruh tubuh, itu menunjukkan hatinya jahat dan segala perbuatannya pun jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing soal apa itu ayat mata yang baik, mata yang jahat itu. Sebetulnya nggak sulit gitu ya. Mata itu tinggal matanya ditujukan ke siapa? Kepada harta di surga atau kepada harta di bumi. Kalau matanya ditujukan ke harta di surga, itu pasti mata yang baik. Kalau matanya ditujukan kepada harta yang di bumi, itu mata yang jahat. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ayat ini sering banget kita dengar. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke, apa artinya? Nah, kalau kita membaca ayat ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuan dalam bahasa aslinya adalah Kyrios. Kyrios. Artinya apa? Penguasa, pemilik, panggilan hormat kepada seseorang, misalnya guru, ya. Kalau zaman dulu orang memanggil guru, ya sama, Kyrios juga manggilnya. Dan panggilan untuk Tuhan. Kyrios itu artinya juga Tuhan. Jadi belum tentu Kyrios artinya Tuhan, ya bisa jadi tuan yang dalam bentuk manusia pun dipanggil Kyrios gitu. Oke, dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Mammon itu siapa Bapak Ibu? Mammon itu siapa? Banyak orang yang berkhotbah kan Mammon itu dewa kekayaan. Apakah benar? Ternyata tidak Bapak Ibu. Ya. Jadi Mammon itu sebetulnya berasal dari bahasa Ibrani mihamon yang berarti yang dikumpulkan. Jadi Mammon itu artinya apa? Yang dikumpulkan atau harta yang dikumpulkan. Dalam bahasa Aram menjadi mamona yang berarti kekayaan, dan dalam bahasa Yunani jadi mamonas yang ada di Alkitab kita atau Perjanjian Baru. Nah, jadi Mammon itu sebenarnya bukan dewa kekayaan, ya. Siapa yang menyebut Mammon itu dewa kekayaan? Yang pertama kali itu adalah Gregorius dari Nisa, ya, dari abad keempat, yang mengatakan Mammon itu nama lain dari Beelzebul, sehingga mulai abad pertengahan Mammon dianggap sebagai nama setan, padahal bukan, ya. Mammon itu sebetulnya kata yang bersifat netral, tidak baik, tidak jahat. Wong artinya cuma kekayaan atau harta kok, ya. Jadi beberapa Alkitab menerjemahkan Mammon itu uang. Ya udah, itu betul. Nggak apa-apa. Jadi kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Sebetulnya itu maksudnya. Jadi Mammon itu bukan nama orang, ya Bapak Ibu ya. Sekalipun Mammon bukan nama dewa Bapak Ibu. Tapi orang Yahudi itu memang sudah biasa ya menganggap materialisme itu sebagai pemberhalaan. Ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu betul. Orang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Memang nggak bisa. Ya, kalau kita lihat di sini di kitab intertestamental juga, wasiat Yehuda 19 ayat 1 sampai 2. Orang Yahudi berpikir seperti ini. Anak-anakku, cinta uang akan menghasilkan pemberhalaan. Tuh kan? Sebab ketika disesatkan oleh uang, manusia mendewakan yang bukan Allah. Nah, ini alasannya. Dan itu menyebabkan dia yang memilikinya, maksudnya memiliki uang, menjadi gila. Demi uang, ini ceritanya Yehuda yang berkata ya, aku kehilangan anak-anakku. Dan jika aku tidak bertobat dan dipermalukan, dan jika doa leluhurku tidak diterima, aku sudah mati tanpa keturunan. Keturunan itu buat orang Yahudi juga sesuatu yang sangat penting ya, karena mereka punya janji keturunan dari Tuhan.
Nah, maka mamon atau uang itu bisa diberhalakan. Diberhalakan, ya. Orang yang mengumpulkan mamon atau mengumpulkan uang bisa jadi menjadikan uang itu sebagai berhala. Jadi kita harus paham ya Bapak Ibu bahwa mamon itu bukan kekayaan yang dikumpulkan secara tidak legal, kekayaan yang korup, bukan. Tapi mamon itu kekayaan secara umum dan itu bisa jadi berhala. Tadi Tuhan Yesus berkata tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini juga kita harus paham apa maksudnya. Coba kita baca ayat paralelnya ya. Lukas 16 ayat 13. Coba Lukas 16 ayat 13. Pak Ferry tolong baca. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Baik. Nah, di sini kan ada kata yang berbeda ya, yaitu seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam bahasa asli digunakan kata iketis. Iketis yang sebetulnya lebih tepat diterjemahkan pembantu rumah tangga. Di zaman itu, pembantu rumah tangga atau iketis itu memang dapat dibayar untuk bekerja kepada dua tuan. Jadi, ayat 6, Matius 6 ayat 24 ini harus dipahami sebagai pernyataan Tuhan Yesus bahwa ada orang yang berpikir dapat melayani dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Bukankah sekarang itu banyak? Jadi banyak orang yang berpikir, ya saya bisa kok, saya bisa melayani Allah tapi tetap mengejar Mamon. Kan banyak orang berpikir begitu. Ya, jadi ayat ini harus dipahami begitu. Tuhan Yesus tahu bahwa ada orang yang berpikir bahwa dirinya itu bisa melayani Allah dan juga melayani Mamon. Tapi kenapa Tuhan berkata, enggak boleh, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon? Karena Allah tidak menginginkan kesetiaan yang terbagi. Tuhan menginginkan manusia itu melayani dan memberi diri kepadanya secara total. All or nothing itu. Ya, kalau mau kepada Tuhan ya Tuhan aja, kepada Allah. Jangan dibagi kepada Mamon. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Ya, ada di Matius 22 ayat 37. Tuhan nggak mau. Jadi kita harus memilih. Kalau mau mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, ya udah Allah saja, jangan mengabdi kepada Mamon. Ya, karena pasti perhatiannya tidak seimbang, Bapak Ibu. Ya, maka kita harus berprinsip all or nothing. Kalau kepada Allah ya Allah saja. Ya, apakah ada pendapat atau masukan dulu? Ega, ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk yang berikutnya? Pak, yang mata tadi itu maksudnya mata fisik ya, Pak? Ya, mata fisik. Oh, bukan makna kata yang bermakna khusus gitu, tapi diumpamakan mata, bukan ya, mata fisik ya? Bukan, ya karena mata pelita tubuh, tubuhnya tubuh fisik. Ya, jadi buat orang Yahudi mereka berpikir mata itu sumber cahaya yang membuat tubuhnya terang. Jadi mata itu bukan jendela. Kalau buat orang Yahudi mata itu bukan jendela untuk memasukkan informasi ke dalam tubuh, tetapi memancarkan apa yang ada di dalam hati kita. Agak sulit saya mencerna. Cara berpikirnya agak beda memang. Orang Yahudi itu agak kebalik. Oh. Jadi kita bacanya begini aja. Mata kita tertuju kepada siapa? Kepada Allah, harta di surga, atau kepada harta di bumi? Kalau mata kita tertuju kepada Allah, maka perbuatan kita baik. Kalau mata kita tertuju kepada harta di bumi, perbuatan kita pun jahat. Simpelnya begitu aja. Saya pikir selama ini mata hati gitu loh, Pak. Iya, sebetulnya enggak. Ya memang kita akan terjemahkan jadi seperti mata hati, maksudnya kita arahkan perhatian kita kemana, ya. Betul kan?
Tapi benar itu benar, kita mengarahkan perhatian kita kemana. Nah, tapi buat orang Yahudi kenapa dia pakai kata mata? Karena mata itu akan memancarkan apa yang ada di hatinya. Maksudnya begitu. Oke Pak, Ya, makasih. oke. Terima kasih Ega. Ada komentar lagi Bapak Ibu? Ya Pak Mak. Ya, silakan. Yang mengabdi. Kalau silakan. mengabdi Pak kan Kun. mengabdi ini kan sepertinya kan kalau di tradisi itu kan dia sepertinya memberikan fokus ke waktu semua kepada Allah. Benar nggak begitu? Benar ya? Betul. Nah, bagaimana kalau dengan kondisi sekarang ini, misalnya kita tarik dengan keadaan sekarang, apakah mengabdi itu, apakah semacam melayani sepenuh waktu? Ya, oke. Ya, Nah, itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Gun. Ya, jadi yang maksudnya mengabdi di sini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, artinya hati kita itu ada di mana? Ya, hati kita itu ditujukan kepada Allah atau harta di surga atau kepada harta di bumi. Jadi ayat ini sebetulnya merupakan penegasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi bukan berarti kita harus melayani sepenuh waktu, enggak. Ya. Cuma Tuhan Yesus bertahu bahwa orang di masa depan, ya orang di masa itu dan juga di masa depan berpikir bisa menduakan Allah. Jadi oke lah hartaku Allah di surga gitu ya, tapi aku masih boleh dong ngumpulin harta di bumi. Kan banyak orang berpikir begitu. Kata Tuhan, tidak bisa. Kalau mau mengumpulkan harta di surga, artinya kamu hanya mengabdi kepada Allah saja. Apa yang kamu lakukan semuanya buat Allah. Gitu, all or nothing. Tapi kamu tidak harus jadi full timer. Tapi kamu itu abdinya siapa? Gitu. Hatimu ada di mana? Di surga atau di bumi? Udah begitu aja. Ya, jadi Tuhan tidak mengatakan kita harus jadi full timer sih Pak Kun ya. Tapi fokus hidup kita kepada Allah atau kepada dunia. Itu aja. Jadi kita boleh hidup seperti biasa, ya, kerja jadi apa terserah. Tapi hati kita di mana? Di surga atau di bumi? Kalau hati kita di surga itu namanya mengabdi kepada Allah. Gitu Pak ya. Oke. Oke, jelas. Ya, silakan Pak Mul. Boleh nggak saya menganggap begini Pak, berarti orang itu yang mengumpulkan harta untuk menjadi kayak bilioner gitu ya, itu nggak mungkin dong berarti. Jadi itu sebenarnya tidak diizinkan oleh ayat ini, karena dia mengumpulkannya untuk harta di bumi. Ya dong, ya. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan berarti dia kan harus bisa membagi itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi maksudnya begini, betul itu ada betulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mul gitu ya. Jadi apakah orang boleh menjadi kaya? Ya boleh, makanya gembala senior kita juga pernah berkata, jangan cuma kaya, harus sangat kaya. Tapi sangat kaya itu tujuannya buat apa, gitu kan? Nah, ayat yang pertama tadi, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi. Jadi kalau kita menjadi sangat kaya, tapi kita jadi alat Tuhan dengan harta itu, wah Tuhan senang. Betul kan? Tuhan senang. Tuhan senang. Nanti di kesimpulannya kita ada. Jadi orang itu bukan yang nggak boleh punya harta. Boleh, itu alkitabiah. Tapi komando Allah itu penting, gitu aja. Ya, jadi orang jadi kaya nggak salah, sangat kaya pun boleh gitu ya. Tapi hatinya dan motivasinya yang penting. Jadi sangat kaya tapi hatinya di surga, oh puji Tuhan gitu kan. Dia bisa jadi alat Tuhan. Ya, nanti kita lihat ke belakangnya ya. Tuhan Yesus berkata seperti ini memang karena dia lagi berkata kepada orang-orang miskin, Pak Mul. Ya. Yang dengar orang miskin semua rata-rata. Orang kayanya paling dikit lah. Ya, yang dengerin khotbah di bukit itu. Banyak kan orang miskin semua.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di ayat 25 Tuhan Yesus berkata, karena itu masih ada hubungannya loh sama ayat 24. Jadi jangan dipisah-pisah ini ya. Masih ada hubungannya Bapak Ibu ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus berkata karena itu? Ini masih hubungan dari ayat 24, masih ada kelanjutannya. Karena kalau Tuhan Yesus tadi berkata, mengabdilah kepada Allah, pindahkan hatimu ke surga, jangan di bumi. Orang yang miskin-miskin yang dengar itu langsung, waduh, kalau saya pindahin hati saya ke surga, bagaimana kehidupan saya sehari-hari di bumi? Saya makan aja susah, beli baju aja nggak sanggup, nggak tahu besok mau ngasih makan anak saya gimana. Nah, itu kan namanya khawatir. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Ya, jadi ini kelanjutannya. Kalau orang-orang itu berpikir, kalau saya mau memindahkan hati saya ke surga, saya mengabdi kepada Allah, saya nggak mengumpulkan harta di bumi, berarti miskinlah saya. Terus gimana saya hidup? Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Ya, khawatir dalam bahasa aslinya merimnao itu tidak selalu bermakna negatif. Ya, merimnao itu tidak selalu negatif. Karena merimnao bisa berarti memedulikan kepentingan seseorang, kepentingan orang lain. Nah, itu namanya merimnao juga. Filipi 2 ayat 20. Memedulikan pekerjaan Allah. 1 Korintus 7 ayat 32. Tapi ada juga yang memedulikan kepentingan hidup sendiri dengan kecemasan. Nah, ini yang namanya khawatir. Jadi kecemas akan kehidupannya sendiri. Itulah khawatir yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena itu berarti kurang percaya kepada Allah. Ya, jadi kenapa orang nggak boleh khawatir? Karena kurang percaya artinya. Karena kurang percaya. Ya, Tuhan Yesus berkata di sini kan kepada orang-orang miskin tadi tuh yang sulit dapat pakaian, sulit dapat makanan, sehari-harinya mengalami kesulitan hidup. Mereka akan sulit menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalian harus fokus kepada hal yang lebih penting, yaitu Allah. Pokoknya Allah aja, Dia yang paling penting. Di bumi ini nggak ada yang penting. Oh, mereka langsung stres semua lah, begitu kan? Pindahkan hati kepada Allah dan kerajaannya. Wah, stres lah mereka. Lalu mereka akan berpikir, waduh gimana ini ya, apa yang diajarkan Yesus ini sulit sekali. Padahal saya masih bingung bagaimana saya makan, bagaimana saya punya pakaian. Nah, buat orang miskin, kebutuhan pokok bagi mereka yang mereka pikirkan di zaman itu adalah makanan dan pakaian. Ya, kalau sekarang kan orang berpikir sandang, pangan, papan gitu ya. Tapi rata-rata orang di zaman itu punya tempat tinggal gitu loh ya, punya tempat tinggal karena tempat tinggal di zaman itu biasa turun-temurun, mungkin nggak pakai surat-surat seperti sekarang gitu ya. Jadi mereka punya rumah gitu, cuma mereka bingung aja makan apa, pakai apa. Baju mereka tuh sedikit, kalau udah kotor bingung mereka pakai apa lagi gitu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata tadi di ayat 25, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi artinya Allah pasti memelihara kalian. Kalau Dia memberi hidup dan tubuh, pasti Dia akan menyediakan makanan dan pakaian. Jadi nggak usah khawatir. Hidup aja dikasih kok, masa makanan enggak? Kamu kan dikasih tubuh, masa nggak dikasih pakaian, kata Tuhan begitu. Ya, lalu Tuhan Yesus memberikan beberapa ilustrasi. Ya, ayat 26. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Waktu Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi ini,
dia menyinggung kebutuhan pokok yaitu makanan. Jadi ada dua ilustrasi ya. Ilustrasi pertama soal makanan. Nah, burung yang dimaksud ini bukan burung yang dalam sangkar, tapi burung yang ada di langit, ya. Nah, orang-orang Yahudi selalu berpikir bahwa Allah itu memelihara makhluk-makhluk ciptaannya. Contoh di kitab intertestamental Mazmur Salomo, ini bukan di Perjanjian Lama ya, tapi tulisan Yahudi. Mazmur Salomo 5 ayat 9 sampai 10. Sebab jika aku lapar, aku akan berseru kepadamu, ya Allah, dan engkau akan memberikannya kepadaku. Engkau memberi makan burung-burung dan ikan-ikan, dengan mengirimkan hujan ke padang gurun, sehingga rumput-rumput dapat bertunas. Engkau memberikan rumput di padang gurun untuk setiap makhluk hidup. Dan jika mereka lapar, mereka akan mengangkat moncongnya kepadamu. Nah, jadi Tuhan yang memberi makan. Ya, Tuhanlah yang memberi makan makhluk-makhluknya. Orang Yahudi percaya begitu. Tapi karena burung-burungnya bukan yang disangkar, burung-burungnya itu di langit, maka kita harus paham bahwa burung-burung ini bekerja sesuai dengan kodratnya. Apa tuh kerjanya burung sesuai dengan kodratnya? Membuat sarang, cari makan untuk anak-anaknya, gitu kan? Jadi, apa yang dikatakan oleh Yesus, orang yang bekerja secara bertanggung jawab akan diberi makan oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir, burung-burung dikasih makan. Kalau mereka di langit, bukan disangkar. Disangkar nggak dikasih makan orang, mati juga gitu ya. Tapi kalau mereka di langit, mereka bekerja sesuai kodratnya, Allah memelihara. Manusia yang bekerja secara bertanggung jawab dalam hidupnya, pasti juga dipelihara oleh Allah. Jadi kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu bekerja dan bertanggung jawab. Allah pasti memelihara. Itu kata Tuhan. Ya, bentuk argumentasi Yesus ini namanya argumentum a fortiori. Argumentum a fortiori. Artinya, argumentasi yang menggunakan suatu fakta yang lebih lemah sebagai cara untuk meyakinkan bahwa sesuatu yang lebih kuat akan lebih pasti menjadi fakta. Contoh gini, nih Bapak Ibu sambil baca ini ya, pasti lebih mengerti. Jika mengemudi dengan kecepatan 100 km per jam, pada batas kecepatan 80 km per jam, didenda Rp500.000. Maka kecepatan 120, lebih tinggi ya, kilometer per jam pada batas kecepatan yang sama, yaitu 80, pasti didenda minimal 500.000, mungkin lebih, betul nggak? Masa kalau 100 didenda 500.000, kalau 120 km didenda cuma 100, kan nggak mungkin gitu kan, pasti lebih tinggi, atau minimal sama gitu kan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jika Allah memelihara burung, pasti Allah memelihara kita. Karena kita kan mahkota ciptaan Allah, bernilai jauh melebihi burung-burung kan. Masa kalau burung dipelihara kamu enggak? Itu loh maksudnya. Oke, ada komentar dulu Bapak Ibu? Pak Mak, Ya silakan. mau komentar Pak Mak. Silakan. Di sini kan di dalam ayat 25 dan 26 kan berkaitan ya Pak Mak ya. Ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian. Nah kemudian diilustrasikan burung-burung di langit tadi Tuhan pelihara. Betul. Akhirnya kalau konsep seperti ini kalau ditanggapi dengan salah, apakah tidak membuat orang menjadi malas, Pak Mak? Ya kan, ya udah hidup apa adanya aja, ya kan, bekerja seadanya aja. Jadi tidak memaksimalkan potensi, akhirnya hidupnya jadi santai dan membuat jadi malas. Orang burung aja di langit Tuhan pelihara, dia nggak menanam, ya kan, bunga di bakung di padang Tuhan hiasi. Padahal burung itu kan biarpun dia tidak menanam, tapi dia kan mencari. Nah, kalau bunga, jenis tumbuhan, dia kan merambatkan akarnya ke tanah untuk mencari makan. Ya pasti, kalau saya kategorikan, kalau manusia itu juga pasti harus bekerja, Pak. Bukan hanya sekedar jangan khawatir, tapi pekerjaan itu kan juga wajib bertanggung jawab. Oke, Pak Mak, gitu, Pak. Iya, betul. Betul sekali Pak Ayong ya. Jadi ya memang kita harus membacanya sesuai dengan konteks ya, bahwa
yang dikatakan burung di udara itu burung yang bekerja sesuai kodrat. Jadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan ya burung-burung kamu dipelihara, kamu pasti dipelihara. Iya, burung-burung di langit gitu ya. Jadi artinya selama kamu bekerja secara bertanggung jawab, pasti Tuhan kasih kamu makan. Ya, karena kamu lebih berharga dari burung. Gitu, betul. Jadi ini tidak sama sekali tidak menganjurkan orang untuk malas ya. Alkitab sangat membenci orang malas. Banyak ayat-ayat yang mengecam orang-orang malas. Jadi kerjalah secara bertanggung jawab dan Allah pasti memelihara kamu. Intinya begitu. Jadi tidak ada alasan untuk malas di sini ya. Oke, jadi jangan santai-santai aja, tapi harus bekerja ya. Dan kita juga tahu bahwa di sini Tuhan menyampaikan nasihatnya ini kepada orang-orang miskin ya, yang ya kerja juga sih, kerja macam-macam gitu ya. Jadi Tuhan mau berkata, ya kamu tetap bekerja saja dengan bertanggung jawab, maka pasti kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi nggak boleh malas tetap. Ya. Oke. Pak Ma, Yes. ya itu tadi Pak Ma ada pakai Mazmur Salomo begitu. Terus ada kitab-kitab yang di luar daripada dari Alkitab. Ya. Ya. Itu apakah harus menggunakan kitab-kitab di luar Alkitab sebagai pendukung daripada ayat-ayat tersebut? Apakah begitu, Pak? Ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana cara orang Yahudi berpikir, Pak. Ya. Jadi kita mau tahu konteks apa konteks Tuhan Yesus menyampaikan apa yang disampaikannya ini. Kalau kita menggunakan kacamata modern, maka kita salah. Ya. Tadi orang modern aja menganggap mata itu cara untuk memasukkan informasi ke dalam. Tapi orang Yahudi terbalik. Mata itu mengungkapkan apa yang dari hati. Nah, kalau saya menggunakan tulisan para rabi, kitab intertestamental itu menunjukkan cara berpikir orang Yahudi itu seperti apa. Itu bukan ayat yang dipakai untuk jadi pendukung, bukan. Cuma untuk menjelaskan cara berpikir orang Yahudi di zaman itu tuh seperti apa, sehingga kita lebih paham konteksnya. Ya, jadi saya tunjukkan tuh ya, orang Yahudi ngomongnya begini loh. Gitu loh. Ya, jadi saya nggak mengada-ada, orang Yahudi di zaman itu memang berpikir seperti itu gitu. Jadi jangan kita baca dengan kacamata modern gitu loh, Pak. Ya, bisa diterima ya, Pak ya. Karena kalau kita pakai ya, karena saya udah terlalu banyak dengar orang pakai kacamata modern dan beda banget gitu dengan apa yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan. Ya, orang-orang Yahudi zaman dulu tuh mikirnya beda sama kita. Ya, oke. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oke, kita akan bingung Bapak Ibu ya. Kok ada orang menambahkan sehasta pada jalan hidupnya gitu ya. Kan jalan hidup umur itu kan satuan apa? Satuan waktu kan. Hasta itu satuan apa Bapak Ibu? Satuan panjang. Ya, sehasta bahasa aslinya itu pihis, itu satuan panjang berdasarkan panjang lengan bawahnya. Ini satu hasta. Atau 46 cm. Bukan satuan waktu. Jadi lucu kan kalau Tuhan berkata, siapa yang dapat menambah 46 cm pada umurnya, ya nggak ada lah ya. Gitu ya. Jadi ini ungkapan ya, karena dalam bahasa aslinya begini. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada tingginya? Ini nyambung. Kalau ini nyambung kan? Siapa yang kalau kamu khawatir bisa lebih tinggi 46 cm? Nah, nyambung kan? Bahasa aslinya begitu. Ya. Kalau kamu khawatir kamu bisa jadi tambah tinggi. Ya. Cuma ini jadi ungkapan. Ini ungkapan karena memang ilikia atau tinggi tadi bisa juga digunakan untuk usia Bapak Ibu.
ya, bisa juga digunakan untuk usia. Nah, makanya dalam beberapa terjemahan seperti NIV dikatakan siapa yang karena kalau kamu khawatir bisa menambah 1 jam kepada hidupmu. Nah, itu bagus tuh. Jadi nggak dipakai sahasta gitu ya. Nambah 1 jam bisa nggak kamu terhadap hidupmu? Nggak bisa kan? Ya. Oke, jadi kekhawatiran Tuhan Yesus ingin berkata di ayat 27 ini, kekhawatiran tuh nggak ada untungnya. Nggak bisa nambah tinggi, nggak bisa memperpanjang umur, justru malah memperpendek umur, bener nggak? Orang yang khawatir umurnya lebih pendek kan? Kalau orang stres mulu, lebih cepat mati, betul nggak? Ya, jadi nggak ada untungnya kata Tuhan. Kamu khawatir nggak bisa tambah panjang umur, tambah tinggi juga nggak bisa. Jadi untungnya apa? Nggak ada. Buat apa khawatir? Itu kata Tuhan. Ya, oke, ada pertanyaan di chat dari Bu Moli. Pak Mak, apa bedanya Israel dengan Yahudi? Ya, di zaman Bait Allah kedua ya Bapak Ibu, orang yang tinggal di Israel itu semuanya orang Yahudi. Ya, karena orang-orang di Israel Utara itu sudah tercerai-beraikan kemana-mana, yaitu suku-suku Israel yang lain. Sementara orang yang kembali ke Israel setelah dibuang ke Babel hanya orang-orang dari negara Yehuda, Israel Selatan, yaitu suku Yehuda, Benyamin, dan sebagian suku Lewi. Nah, orang-orang yang kembali dari pembuangan ke Babel inilah yang disebut orang Yahudi. Ya. Jadi di zaman Tuhan Yesus semua orang yang tinggal di Israel yang keturunan Israel itu ya orang Yahudi. Ada orang-orang bangsa lain ada. Ya, ada orang Yunani, ada orang Samaria gitu ya. Itu Samaria itu campuran Israel dengan bangsa lain. Tapi kalau orang yang menganggap dirinya Israel Tulen, nah itu adalah orang Yahudi. Jadi sudah tidak ada yang suku-suku lain yang di utara itu sudah tidak ada, sudah tercampur. Yang ada hanya orang Yahudi. Ya, bisa jelas ya Bu Moli ya. Jadi semua orang yang menganut agama Yahudi itu ya di situ ya orang Yahudi gitu dikatakan ya. Itu orang Israel yang tinggal di zaman itu adalah orang Yahudi ya. Oke, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Loh kan tadi kan ilustrasi tentang makanan, sekarang ilustrasi tentang pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus lagi berkata soal kebutuhan pokok yang kedua, yaitu pakaian. Nah, kita harus paham di sini Bapak Ibu bahwa bunga bakung itu seperti apa pertama? Bunga bakung atau krinon dalam bahasa aslinya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, orang menganggap bunga bakung itu seperti ini. Seperti foto yang dikirim ya. Ini kan bunga lili kan kita sebutnya kan. Bunga bakung itu sama dengan lili ya. Jadi kalau orang namanya lili artinya bunga bakung tuh ya. Jadi boleh dipanggil, "Hei bakung, bakung" gitu. Manggil jawab nggak dia? Artinya sama ya. Oke. Nah, orang menganggap bunga bakung itu seperti yang putih ini ya. Ini namanya Lilium candidum atau bunga lili putih ya, lili Madonna. Pohonnya tingginya 1,2 sampai 2 meter. Yang kedua ini, Lilium chalcedonium. Tingginya 35 sampai 70 cm, warnanya biasanya merah. Ya. Dua-duanya ada, tetapi kemungkinan yang dimaksud Tuhan Yesus bukan ini, bukan lili putih ini, tapi lili yang merah. Ya, lili yang merah ini. Kenapa? Karena kita nanti melihat Salomo aja nggak seindah itu pakaiannya, itu kan pasti pakaiannya berwarna-warna. Masa Salomo pakaiannya putih? Orang Israel itu menganggap pakaian yang berwarna-warni itu lambang kekayaan. Jadi nggak putih. Jadi kemungkinan yang ini nih, lili merah ini ya. Oke. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bunga bakung yang dimaksud oleh Yesus tumbuhnya di padang, bukan di ladang ya. Ladang itu kan artinya tempat yang bunga itu diurus oleh penjaga taman gitu kan. Ini maksud Tuhan Yesus, bunga-bunga itu tumbuh secara liar, nggak ada yang mengurus
Tapi bunga-bunga liar pun dipelihara oleh Allah. Padahal mereka tidak menenun pakaiannya, tapi tetap saja pakaiannya bagus, warnanya tetap indah. Gitu. Jadi bukan ladang ya, lebih tepat di padang, bukan di ladang. Bahkan lebih indah dari pakaian raja, ayat 29. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Waduh, hebat benar. Salomo itu raja Israel yang terkenal kemegahan dan kekayaannya ya. Sampai karena berita tentang kekayaan dan kehebatannya Salomo, ada ratu dari negeri Sheba datang berkunjung kepadanya kan, di satu Raja-Raja 10 ya. Ratu Sheba itu orang hitam ya, dipercaya dia datang dari Ethiopia, dari Afrika, jadi orang hitam ya. Tapi kata Tuhan, Allah mendandani bunga liar di padang lebih indah daripada pakaian Raja Salomo. Coba ya, lebih indah daripada pakaian Raja Salomo. Jadi kalau di ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, di sini kita tahu rumput yang ada di padang itu adalah rumput yang biasanya buat orang Yahudi dikeringkan untuk jadi bahan bakar di tungku untuk memasak. Jadi mereka mengumpulkan rumput, dikeringkan jadi jerami, lalu jadi bahan bakar buat masak. Ya. Dan rumput adalah lambang kefanaan hidup manusia. Makanya disebut rumput itu hari ini ada, besok dibakar, udah itu lenyap. Ya, dibuang ke api. Ya, itu ada di Yesaya 40 ayat 6 sampai 7. Coba Pak Ferry, Yesaya 40 ayat 6 sampai 7. Yesaya 40 ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ya, jadi manusia itu seperti rumput tuh. Ya, hari ini ada, besok dibakar, dibuang ke dalam api. Ya. Jadi kalau rumput aja dipelihara, kata Tuhan, apalagi kamu, dasar kamu kurang percaya. Jadi kata Tuhan tuh begini. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang itu kurang percaya, ya. Artinya dia memanggil orang untuk melihat dengan mata iman yang benar. Bahwa ciptaan Allah lebih baik daripada usaha manusia. Ya. Apa karya Allah itu lebih baik daripada usaha manusia. Sehingga orang harus berserah pada pimpinan Allah dan percaya pada pemeliharaannya yang sempurna. Jadi ini sudah agak berbeda nih dari yang tadi. Kalau yang tadi dikatakan kamu harus kerja aja dan bertanggung jawab. Yang kedua, kamu belajar berserah pada pimpinan Allah dan percaya kepada pemeliharaan Allah. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu kurang percaya itu namanya. Kalau kamu khawatir, artinya kamu kurang percaya. Coba lihat dengan mata iman yang benar. Ayat 31 dan 32. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ya, Pak Mul. Ini bisa nggak diartikan begini, Pak, bahwa kita itu dalam mengerjakan sesuatu itu tidak usah terlalu mengharapkan apa gitu yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu bahwa itu ciptaan Allah yang mempunyai kuasa untuk mendandani kita, menjadikan kita itu apa adanya. Kan ada tuh usaha-usaha manusia itu yang ingin kelihatan lebih daripada apa yang dia sudah ada gitu ya, sebagaimana adanya gitu. Ya. Tapi ya di sini Tuhan bilang kamu percaya aja bahwa kamu sudah diciptakan seperti begini gitu loh, bahwa itu kamu adalah ciptaan Allah.
Jadi tidak usahlah terlalu percaya kepada usaha-usaha orang lain ya, usaha-usaha orang lain untuk membuat kamu lebih lebih kelihatan wah gitu kali ya. Lebih kelihatan Bisa wah. Iya. Ya sekarang banyak lah ya kalau dipermak sana sini gitu ya. Tapi ini sebetulnya bukan ingin mengatakan itu nggak boleh, Pak. Ya. Ayat-ayat ini nggak mengatakan itu nggak boleh. Karena ini orang-orang miskin yang nggak terpikir loh. Nggak terpikir bahwa mereka bisa berdandan dengan cantik aja, nggak berpikiran begitu. Karena bahkan pakaian pun mereka kekurangan gitu kan. Pakaiannya cuma ini aja. Kalau ini kotor saya pakai apa gitu kan. Itu pun mereka mikirnya cuma begitu. Jadi nggak bakal mereka pikir, waduh nanti kalau saya keriput gimana caranya ngencengin lagi. Mereka belum ada pikiran ke sana gitu ya. Cuma ya maksud saya ya harapan kita itu ya kamu tuh kalau terima aja gitu ya. ya maksudnya kamu kalau khawatir untuk makan dan pakaian aja tuh buat apa? Makan dan pakaian kalau kamu kerja kamu kan pasti bisa. Tapi kalau kamu khawatir untuk membuat dirimu wah sampai kamu khawatir gitu, maksudnya ya mengharapkan orang untuk membuat kamu lebih wah, itu buat apa gitu? Apakah ini bisa maksud gitu, Pak? Jadi nggak usah. Kan ada orang yang harapan itu bukan hanya mikirin makanan dan pakaian, Pak. Dia mengharapkan orang itu bisa membuat dia atau melalui barang atau melalui teknologi membuat dirinya jadi lebih wah gitu. Jadi nggak usah pikir-pikir seperti gitulah gitu. Iya. Nggak secara spesifik ke arah sana gitu. Oh, ya. enggak ya. Tapi ayat ini nggak secara spesifik ke arah sana, tetapi yang pasti adalah prinsip kepantasan. Jadi kalau dalam kekristenan sih kita percaya prinsip kepantasan aja. Jadi kenapa kita tampil rapi gitu ya? Kenapa kita pakai pakaian yang baik? Kalau dalam ibadah pendeta juga harus pakai jas gitu ya, harus pakai pakaian yang baik. Itu karena menghormati orang lain gitu kan. Jadi bukan karena dia ingin dipandang hebat, bukan ingin dipandang wow gitu ya. Weh, pendetanya pakai pakaiannya bagus loh, bukan itu, tapi karena dia menghormati orang lain. Jadi motivasinya yang digeser, Pak. Kalau kita menghormati orang lain dan karenanya kita tampil rapi, tampil cantik gitu ya, berdandan dengan tujuan untuk kepentingan kita sendiri, itu kan jadi salah. Tapi kalau dengan tujuan untuk menghormati orang lain, maksudnya karena kita ingin orang lain itu juga nyaman dengan kita gitu ya, maka itu jadi benar. Jadi fokusnya bukan di kita, tapi di penghargaan kita terhadap orang lain. Oh. Ya. Iya. Ya, jadi bukannya supaya kita jadi kelihatan keren, orang lain memandang kita hebat, bukan, tapi karena kita menghormati orang lain, makanya kita tampil semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Kalau enggak, masa kita misalnya tampil dengan lusuh, artinya kita nggak menghormati jemaat, gitu kan. Jadi arahnya ke situ sih. Jadi motivasinya aja, Pak. Ya kalau kita mengunjungi klien, kita tampil rapi, bahkan kadang-kadang overdress, pakai jas gitu kan. Bukan supaya kita keren, bukan. Tapi karena kita menghargai klien kita itu. Nah, itu jadi bener. Gitu kan. Iya. Oke, Ya, motivasinya aja yang diubah dikit. Oke. Ya, silakan Ega, tadi ada komentar ya? Mau tanya Pak Mak, ya. Berarti mengenai kekhawatiran ini konteksnya Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa pemeliharaan Allah itu dalam hal kebutuhan jasmani ya Pak? Dalam hal ini iya. Jadi karena orang kan tadi berpikir gini, wah saya nggak boleh mengumpulkan harta di bumi, saya harus ngumpulin harta di surga, artinya saya harus mengabdi Tuhan. Wah kalau gitu besok saya makan apa? Nah itu kan konteksnya begitu kan. Okay. Jadi benar di sini jasmani, karena orang
nggak mengkhawatirkan apa yang nanti loh. Rata-rata orang kan nggak berpikir begitu kan. Ya. Oke Pak, cukup. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya, jadi saya bahas ini sesuai konteksnya ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita mengkhawatirkan nasib kekal itu bagus. Oh ya, of course. Tapi di ayat ini kan tidak berkata begitu. Ayat ini berkata jangan khawatir soal kehidupan jasmani. Kamu dipelihara. Artinya begitu. Ya. Nah, makanya di ayat 31 dan 32 ini menegaskan bahwa ini soal kebutuhan jasmani ya. Ayat 31 Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Tuh kan? Apakah yang akan kami minum? Tuh. Apakah yang akan kami pakai? Tuh kan? Udah jelas kebutuhan jasmani dong. Mana ada ini rohani seperti ini ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuh. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah loh kata Tuhan. Dalam bahasa aslinya ta etni atau artinya orang-orang non-Yahudi. Jadi yang khawatir soal makanan, minuman, pakaian itu adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal Allah. Atau orang Yahudi biasa memanggil mereka goyim. Sampai hari ini juga gitu ya. Jadi kita ini goyim buat orang Yahudi. Ya, goyim. Mereka manggilnya goyim. Kalau dalam bahasa lain kafir gitu ya, tapi kalau kafir kesannya kasar gitu ya. Kalau ini goyim kalau kata orang Yahudi. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Kenapa Yesus berkata yang khawatir soal makanan, minuman, pakaian itu orang goyim yang nggak kenal Allah? Kenapa? Karena mereka itu tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Maka mereka hidup di luar nilai-nilai Allah. Orang Allahnya aja nggak kenal. Ya kan? Jadi kamu jangan hidup seperti mereka. Mereka memang tidak punya nilai-nilai Allah. Ya. Oh, kalau kamu umat Allah, maka kamu pasti hidup dalam nilai-nilai Allah. Apa tuh nilai Allah? Jangan khawatir. Tidak khawatir. Mengapa? Karena fokus kamu adalah Allah. Kalau fokus kamu kepada Allah, harta di surga, maka kamu pasti percaya dan berserah pada pemeliharaan Allah. Jadi buat apa khawatir? Kalau kamu khawatir, pasti kamu nggak percaya dipelihara Allah. Umat Allah harusnya fokus pada nilai-nilai Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus di sini berkata, kalau menurut Leon Morris, ya, seorang teolog, dia berkata begini. Tujuan Yesus berkata seperti ini adalah supaya orang kaya tidak berfokus pada kesuksesan duniawi mereka. Dan orang miskin tidak berfokus pada kesengsaraan duniawi mereka. Nilai-nilai kerajaan Allah itu bukan mengagungkan kesuksesan duniawi dan juga tidak meninggi-ninggikan kesengsaraan duniawi. Karena fokusnya bukan itu. Fokusnya apa? Allah. Allah, harta di surga. Jadi bukan hal yang duniawi itu. Ya, kalau kita umat Allah fokusnya kepada Allah saja, percaya dan berserah pada pemeliharaan Allah. Jadi indah ini dan sebetulnya nggak sulit untuk dipahami, Bapak Ibu. Kita lihat ayat 6 ayat 33. Ini ayat yang sangat terkenal. Dari dulu saya juga waktu saya masih kecil, ini jadi ayat favorit saya ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu kan? Oh, terkenal, banyak orang tahu ya, sampai ini juga dijadikan nyanyian ya supaya Bapak Ibu cepat hafal. Kalau belajar dari nyanyian kan cepat hafal. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, gitu kan? Ini cepat hafal. Matius 6 ayat 33. Ya. Oke, nah beberapa hal yang kita harus pahami dari ayat ini. Pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Mencari dalam bahasa aslinya ziteo. Ziteo artinya mencari sesuatu yang ada. Bukan mencari sesuatu yang belum ada.
Jadi mencari kerajaan Allah bukan berarti menunggu kerajaan Allah yang belum datang. Tapi kerajaan Allahnya sudah ada. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah yang sudah dibawa oleh Yesus. Karena Tuhan Yesus kan datang ke dunia menegakkan kerajaan Allah. Meskipun kerajaan Allah itu belum seutuhnya, nanti utuhnya waktu dia datang kedua kalinya. Tapi Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah ke bumi ini. Ya, umatnya, kita semua adalah warga kerajaan Allah. Jadi mencari dahulu kerajaan Allah, jangan berpikir nanti waktu kita pulang ke surga. Enggak. Itu sekarang. Ya, sekarang. Artinya apa? Mencari dahulu kerajaan Allah berarti kita sebagai anggota kerajaan Allah. Kita semua anggota kerajaan Allah bukan? Amin. Amin enggak? Amin. Ya, kita anggota kerajaan Allah kan? Harus menjadikan kerajaan Allah sebagai pusat dari kehidupan sehari-hari. Dan kita harus hidup sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Itulah yang namanya mencari kerajaan Allah. Bukan harus pelayanan di gereja, harus melayani sepenuh waktu. Bukan itu. Jadi apakah kita sudah berfokus sebagai anggota kerajaan Allah? Hidup kita sudah sesuai dengan hukum kerajaan Allah atau belum? Hukum kasih dari Tuhan. Sudah atau belum? Ya. Dan kebenarannya, kata Tuhan. Kebenaran bukan firman ya Bapak Ibu. Jadi saya masih sangat sedih gitu ya, karena banyak orang yang memang masih menggunakan kebenaran ini sebagai firman. Kebenaran itu bukan firman. Kebenaran di sini, dikaiosini, artinya kebenaran hidup. Keadilan. Yang berpadanan dengan hati yang diubahkan oleh Allah. Yaitu apa sih? Kalau kita mencari kerajaan Allah itu kan tadi kita menjadikan kerajaan Allah jadi pusat, hidup kita harus kita arahkan sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Kebenarannya apa? Kalau hidup kita mencari kebenaran Tuhan, artinya kita berjuang menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga. Matius 5 ayat 48, meskipun itu berapa ayat sebelumnya, masih ada hubungannya. Karena dulu kitab Matius itu tidak dibatasi oleh pasal dan ayat. Jadi ayat ini masih nyambung dengan Matius 5 ayat 48. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, berarti kita berjuang menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga. Itu yang harus kita lakukan. Fokus hidup kita begitu aja udah. Ya, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, dan hidup kita berjuang jadi sempurna. Itu namanya cari dulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan. Nah, orang juga bingung nih. Orang suka, haleluya, semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan itu bukan artinya dilimpahkan kepadamu. Bukan ya, Bapak Ibu, bukan. Ditambahkan itu dalam bahasa aslinya cuma diberikan. Artinya apa? Disediakan secukupnya sesuai dengan kebutuhanmu. Sesuai dengan beberapa ayat di atasnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah pada kami makanan hari ini yang secukupnya. Itu. Jadi kamu nggak usah khawatir, itu akan diberikan kepadamu. Ditambahkan kepadamu, iya secukupnya, bukan berlimpah-limpah. Jadi jangan. Ada loh orang yang menafsirkan ayat ini itu, kalau kita mendahulukan pekerjaan Tuhan, maka Allah akan melimpahkan kepada kita, maka kita akan kaya berlipat ganda. Nggak ada, ayat ini nggak bilang begitu. Yang penting adalah kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, maka kebutuhan sehari-hari itu akan dicukupkan secukupnya. Jadi nggak berlimpah-limpah, secukupnya saja. Maksudnya begitu, Bapak Ibu ya. Jadi fokus ayat 33 ini adalah kita harus menjadikan diri kita warga atau anggota kerajaan Allah. Dan jangan jadikan itu cuma status. Tapi kita harus hidup dalam realitas.
realitas sebagai warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah jadi pusat kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada komentar dulu Bapak Ibu? Pak, Ya, itu silakan. berarti ayat ini bisa saya pakai begini. Kalau ketemu orang yang sepertinya ya ada kondisi ekonomi jasmani agak terpuruk, kemudian saya bisa sampaikan dong, ya kamu ayo dong cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka nanti akan ditambahkan. Berarti kan kalau bicara sini kan adalah kebutuhan jasmani kan ditambahkan, Pak. Kebutuhan jasmani. Bisa nggak itu saya arahkan ke sana, Pak, gitu, Pak? Betul, betul. Tapi artinya apa? Kamu hidupnya yang penting gini. Jadi arti dikatakan oleh Tuhan di sini adalah fokus kamu bukan khawatir. Fokus kamu bukan seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aduh, besok saya makan apa? Besok saya pakai apa? Jangan fokus ke situ. Fokus kamu apa? Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Dan milikilah kebenaran. Maksudnya apa? Berjuanglah jadi sempurna seperti Bapa di surga. Kalau fokus kamu ke situ, maka yang kamu butuhkan, ya, nggak usah kamu khawatirkan. Itu akan diberikan kepadamu. Kenapa? Kenapa begitu? Ini logis, Bapak Ibu. Jadi kita jangan berpikir ini mistik, ya. Ini logis. Ini sekalian nyambung di chat ada Bu Moli yang ditambahkan tuh makanan ya Pak. Iya, makanan, minuman, pakaian yang tadi dikhawatirkan orang-orang itu. Ya, jadi bukan sukacita damai sejahtera, bukan. Ini memang kebutuhan jasmani. Tapi kenapa saya katakan logis? Kalau orang hidup sebagai warga kerajaan Allah, hidup sesuai dengan hukum kerajaan Allah, maka hidupnya pasti bertanggung jawab. Benar nggak? Kalau orang berjuang jadi sempurna, hidupnya akan apa? Enak-enakan, males? Nggak mungkin. Orang yang hidupnya sempurna seperti Bapa itu pasti maksimal. Usahanya maksimal. Dan kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu hidup sebagai warga kerajaan, kamu nggak usah khawatir, kebutuhan hidupmu akan dicukupi. Kenapa? Karena komunitas kerajaan Allah, orang percaya, pasti akan saling mendukung. Jadi orang yang benar-benar tidak mampu, orang yang berkekurangan, pasti akan dibantu, dicukupi oleh orang-orang yang berkelebihan. Itu baru namanya warga kerajaan Allah. Orang yang benar-benar miskin, sakit, lemah, nggak bisa apa-apa, pasti disupport sama orang yang lebih. Benar nggak? Kalau semuanya hidup dalam hukum kerajaan Allah, keadilannya kerajaan Allah, nggak ada tuh yang berkesusahan. Gitu. Jadi tidak ada yang terlalu berkelebihan, tidak ada juga yang terlalu berkesusahan, karena yang berkelebihan akan mendukung, membantu orang yang berkesusahan. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini sangat logis. Ini bukan mistik. Ya, jadi jangan kita berpikir, udah yang penting kamu fokus ke Tuhan aja. Kamu udah puasa belum? Puasa Pak, saya makan aja nggak ada ya jelas puasa. nggak punya duit buat makan, saya puasa terus. Bukan itu yang penting gitu loh. Jadi kalau kita hidup dalam komunitas kerajaan Allah, orang yang berkekurangan pasti dibantu. Ya kan? Orang yang berkelebihan pasti akan mendukung, bantu. Dia kasihan ini, orangnya sakit, nggak punya apa-apa, pasti dikasih. Jadi itu loh hukum kerajaan Allah itu pasti begitu. Jadi logis saja. Orang Kristen seharusnya idealnya tuh begitu. Bisa ditangkap apa yang tadi saya katakan? Ya jelas Pak, bisa. Ya, jadi kenapa dikatakan kerajaan Allah, Bapak Ibu ya? Kerajaan Allah itu nggak seorang sendiri-sendiri, nggak ada tuh. Namanya kerajaan sendiri itu nggak ada, itu kerajaan sendiri. Kalau orang hidup dalam kerajaan Allah, artinya dia pasti tertanam di satu komunitas. Ya, kalau yang sekarang kita punya gereja. Di zaman itu ada komunitas pengikut Kristus, para murid, ya.
Jadi kalau di dalam komunitas itu, kalau ada orang yang berkekurangan, maka yang berkelebihan pasti membantu. Itu yang terjadi. Makanya orang nggak ada tuh yang perlu khawatir. Semua pasti dicukupi. Secukupnya, bukan berlimpah-limpah jadi kaya gitu ya. Yang miskin tiba-tiba jadi kaya, yang enggak. Tapi yang miskin tetap bisa makan gitu. Pokoknya kebutuhan hidupnya dicukupi. Ya, Tuhan ingin mengajar kita itu benar-benar saling berbagi dengan sesama orang percaya gitu ya. Jadi kalau orang yang hidupnya sendirian ya susah juga sih Bapak Ibu ya, memang harus dalam komunitas gitu. Tujuannya begitu supaya kita bisa saling berbagi ya. Oke. Ayat 34. Di sini dikatakan kesimpulan dari semua ini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, para rabi juga menulis hal yang mirip. Ya, ini sekali lagi ini bukan dari kitab suci ya, tapi ini dari tulisan para rabi, kitab Talmud Babel Sanhedrin. Dikatakan begini, ini bagus, Bapak Ibu baca, ini bagus. Sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan. Jangan bersusah hati karena kesusahan hari esok. Karena kamu tidak tahu apa yang dibawa oleh suatu hari. Mungkin besok kamu sudah tidak ada lagi. Dan artinya kamu mengkhawatirkan dunia yang bukan milikmu. Benar nggak? Ngapain khawatir akan besok? Mungkin besok kamu udah nggak ada. Ya kan? Ngapain khawatir? Mungkin besok kamu udah nggak ada. Jadi kamu khawatir dunia yang sebetulnya bukan milikmu lagi. Kamu udah nggak ada. Ya, jadi benar, jangan khawatir. Jadi Tuhan Yesus mengajar para murid untuk percaya, berserah kepada Allah, karena kebutuhan mereka untuk hari ini akan dicukupkan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, artinya kamu nggak usah khawatir besok, hari ini kamu akan dicukupkan. Kalau kamu khawatir hari ini, maka kamu tidak akan mengatasi masalah di hari esok, betul nggak? Ya kan, buat apa? Sekalipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok di masa depan, Bapak tahu, betul nggak? Jadi buat apa khawatir? Toh Bapak kita tahu kok. Itu alasannya, ya. Oke, saya sekalian masuk ke aplikasi kesimpulan supaya Bapak Ibu bisa bertanya dengan lebih bebas lagi di sini ya. Oke, yang pertama. Di sini memang ayat-ayat ini berkaitan dengan materialisme. Materialisme yang dimaksud itu adalah mengagungkan materi, ya, mengagungkan materi. Nah, di sini materialisme itu biasa orang melakukannya kenapa ya? Orang itu mengumpulkan harta di bumi untuk memperoleh rasa aman, betul nggak? Meningkatkan harga diri, wow keren saya. Meraih kebebasan finansial, memuaskan keinginan duniawi. Kalau saya punya duit banyak buat apa? Oh, saya bisa beli ini itu, saya bisa melakukan ini itu, memuaskan keinginan duniawi kan? Terus dengan uang saya bisa mengendalikan orang lain, betul nggak? Katanya wani piro, ya udah kalau pironya dikasih, kita bisa ngendalin orang lain dan sebagainya. Jadi orang biasanya jadi matre untuk tujuan-tujuan seperti ini. Tapi bagi Tuhan itu adalah pemberhala. Tadi kita udah tahu ya, ini sudah menduakan Tuhan, menjadikan Mammon sebagai Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan agar kita memilih salah satu. Allah atau uang, Allah atau harta. Udah, nggak boleh dua-duanya. Pilih salah satu. Hati kita itu ada di mana? Ya. Dan janganlah kita mengagungkan kekayaan duniawi. Atau kita juga jangan kagum sama orang yang kaya. Itu juga penting. Karena seperti pemazmur menulis, kekayaan itu tidak dibawa mati, Bapak Ibu ya. Oke, supaya jelas kita baca deh Mazmur 49. Yuk Pak Ferry. Mazmur 49. Ayat 17 sampai 21. Kalau di ini di software ayat 16 sampai 20 ya. Mazmur 49 ayat 16 sampai 20 kalau di software. Mazmur 49 Ya, 16. Ayat 16 di situ. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya,
Apabila kemuliaan, keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semua itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikut dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ya, udah sampai situ aja. Ya, terima kasih ya. Jadi kita lihat ya, nggak usah kagum. Sebetulnya takut itu dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan. Jangan kagum apabila seorang menjadi kaya, gitu loh ya. Karena nggak dibawa mati. Ya, kekayaan hartanya nggak bisa dibawa mati. Ya, jadi nggak usah terlalu kagum lah. Ya, apa harta kita yang sesungguhnya itu ditujukan dari mana? Dari kemana kita mengarahkan hati kita? Maksudnya apa? Kita selalu menggaung-gaungkan kita harus memindahkan hati kita ke surga. Apa sih artinya Bapak Ibu? Artinya arah hati kita itu kemana? Sebagian besar dari waktu kita, usaha kita, uang kita, sumber daya yang kita miliki kita arahkan kemana? Mencari kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Ya, jadi kita nggak usah susah-susah. Kalau kita mengatakan kita mengarahkan hati ke surga, maka udah pasti kita akan mengarahkan sebagian besar. Kalau misalnya kita masih hidup di bumi, kita masih ada pekerjaan, masih ada tugas dan sebagainya, itu betul. Tapi kalau secara keseluruhan, itu harus diarahkan ke surga. Dan itu dibuktikan. Waktu kita dipakai untuk apa? Usaha kita untuk apa? Uang kita untuk apa? Itu membuktikan hati kita ada di mana. Benar nggak? Hati kita ada di mana? Ya, dari sini. Oke, kita habisin dulu deh, baru jelas ya, baru jelas. Nah, kemudian aplikasi berikutnya ya, Bapak Ibu. Pemakaian harta yang alkitabiah. Jadi tadi saya udah bilang harta itu tidak salah secara keseluruhan. Mamon itu tidak positif, tidak negatif, netral, ya. Tapi mamon nggak boleh diberhalakan. Jadi orang boleh nggak punya uang, boleh jadi kaya, boleh sangat kaya pun boleh. Tapi di Alkitab ada tujuannya. Kenapa orang mempunyai harta dan pemakaian harta yang alkitabiah itu seperti apa? Pertama, supaya orang hidup mandiri dan tidak membebani orang lain. Betul? Nah, orang yang bertanggung jawab pasti hidup mandiri. Orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan membebani orang lain. Jadi kalau orang jadi benalu, orang jadi beban buat keluarga, orang jadi beban buat orang lain, orang jadi beban buat gereja, itu adalah kurang bertanggung jawab dan belum hidup sebagai warga kerajaan Allah. Maka orang harus berusaha supaya jadi mandiri secara penuh keuangan. Orang harus berusaha supaya tidak membebani orang lain. Itu udah minimal deh. Ya. Itu udah minimal deh. Oke lah, setiap orang bisa ada naik turunnya, setiap orang bisa ada di puncak, bisa jatuh, bisa. Tapi nggak boleh di bawah terus-terusan. Jadi Alkitab mengajarkan kita nggak boleh membebani orang lain. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus punya harta, punya uang? Untuk memelihara keluarga sendiri. Nah, benar nggak? Orang yang tidak, coba ini bagusnya ayatnya. 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Cuma satu ayat jadi dibaca aja. Yang lain panjang-panjang nggak usah, baca sendiri. Ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tuh, hebat kan ayat ini. Orang yang nggak melihara keluarganya, itu murtad, sama aja orang yang murtad. Lebih jelek daripada orang yang tidak beriman. Jadi, kita harus menggunakan harta kita untuk memelihara keluarga kita sendiri. Orang yang nggak memelihara keluarganya, itu murtad, kata 1 Timotius. Ya, sanak saudaranya, keluarganya, orang yang nggak menggunakan hartanya untuk memelihara keluarganya itu murtad, kata 1 Timotius. Keras loh. Jadi
Harta harus dipakai untuk memelihara keluarganya. Kemudian harta dipakai untuk mendukung pekerjaan Allah. Ya, di sini Alkitab jelas menunjukkan bahwa pekerjaan Allah yang untuk menginjili dan menyelamatkan dunia itu sangat penting. Maka orang percaya harus mensupport dalam hari ini apa aja yang termasuk gereja, lembaga Kristen ya seperti Lembaga Alkitab Indonesia, Hamba Tuhan, itu harus didukung. Kalau sekalipun nggak minta gitu ya, sekalipun nggak ditodongin perpuluhan, nggak perlu ditodong. Orang yang bertanggung jawab pasti mensupport pekerjaan Tuhan. Ya kan? Pasti, karena itu proyeknya Tuhan, dan itulah yang diajarkan di Alkitab. Dan yang terakhir, harta dipakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, betul nggak? Kalau orang-orang miskin yang memang lagi jatuh, yang memang lagi berkekurangan, ditolong. Makanya kita harus membuka ya pertolongan kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jangan pelit sama orang miskin ya, tapi orang miskin yang membebani orang lain terus-terusan, nah itu lebih baik dibantu supaya dia bisa mandiri gitu loh. Jangan dibiarin miskin terus umur hidup, jangan dong. Bantulah supaya jadi mandiri, itu lebih penting. Oke. Lalu kekhawatiran ya, ini aplikasi yang berikutnya. Terakhir baru kita tanya jawab sebentar. Kekhawatiran itu pemberhalaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena menggantikan Allah dengan masalah, ketakutan, dan keputusasaan. Benar nggak? Jadi jangan memberhalakan masalah. Banyak orang yang seneng banget kalau dirinya dalam keadaan susah loh. Benar. Jadi berhala, masalahnya jadi berhala. Ya nggak boleh tuh. Kekhawatiran dapat dikalahkan dengan cara bagaimana? Menghargai berkat yang diberikan oleh Allah setiap hari. Bersyukur kepadanya atas segala yang diperbuatnya. Jadi kalau kita khawatir, kita mengingat coba, hari ini Tuhan sudah berbuat apa untuk saya? Pasti Bapak Ibu melihat Tuhan itu baik sekali buat saya. Iya, saya lihat di meja saya masih ada makanan. Saya masih ada pakaian yang bagus. Ya, kalau ini kotor saya masih bisa ganti. Saya nggak tidur di jalanan, masih ada atap. Wah, puji Tuhan. Nah, itulah cara untuk mengalahkan kekhawatiran. Jadi jangan khawatir. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Moli, apakah ini bertolak belakang dengan asuransi? Enggak. Karena asuransi itu bukan bertolak dari kekhawatiran ya Bapak Ibu ya, tetapi dari tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk dari kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau mengatakan kita ini mencari kerajaan Allah, kita punya asuransi, salah atau benar? Ya benar dong. Karena kita bertanggung jawab, karena kita tidak mau menyusahkan orang lain kalau terjadi sesuatu. Jadi kalau kita beli produk asuransi, bukan karena kita khawatir, tetapi karena kita bertanggung jawab dan tidak ingin menyusahkan orang lain. Itu adalah kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi asuransi itu perlu, bukan karena khawatir ya, tapi karena tanggung jawab. Oke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Mak. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Saya Pak, ada tanya Pak. Yuk silakan. Ya, Pak Alex. Bicara tentang kerajaan Allah Pak Mak. Saya pernah dengar salah satu khotbah pendeta bahwa kerajaan Allah itu ada hubungannya dengan Roma 14 ayat 17. Ya. Tolong Pak Ferry coba bacakan Roma 14 ayat 17 Pak. Roma 14 ayat 17. Ya. Oke, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan ini atau enggak Pak Mak yang barusan dijelaskan itu?
Begini, ini kalau ini yang dikatakan bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah tidak mengejar makanan minuman, tapi akan mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya itu betul, betul kan? Ya, ya. Ya, jadi apakah kita mendahulukan kerajaan Allah itu berarti kita mencari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita? Of course, pasti iya gitu ya. Ya. Pasti iya. Ini adalah nilai-nilai yang kita cari, ya. Tapi bukan cuma ini gitu loh maksudnya. Maksudnya di Matius itu ini tercakup dalam mencari kerajaan Allah, betul. Ya, betul. Pak Mark. Ya. Pak Mark, sukacita di sini kan bukan berarti sukacita duniawi aja kan Pak. Ini tidak boleh diartikan sebagai sukacita duniawi. Sukacita di sini kan sukacita ukuran kerajaan Allah. Betul. Bukan sukacita duniawi. Roh Kudus Pak, betul. Iya, sukacita Roh Kudus bukan sukacita duniawi. Benar, benar. Ya. Jadi artinya apa sih sukacita oleh Roh Kudus itu? Sekalipun kita dalam keadaan susah, kita nggak akan khawatir, tapi kita tetap sukacita. Itu namanya sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus kan? Iya. Jadi kalau kita sukacita. Iya. Oke. Ya, gimana Pak Alex? Ada yang mau disambung Pak Alex? Oke Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya, lain kali kita sambung. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini nilai-nilai kerajaan Allah, betul. Ya, oke. Silakan. Ya, Pak Mak. Saya cuma mau tahu Pak, untuk sumber yang Pak Mak pakai Pak ya, Pak Mak kan bisa mengerti konteks budaya ya Pak ya. Dalam hal ini Pak ya, kalau kita yang saya nggak tahu apakah itu didapat dari sekolah teologi atau apa namanya pencarian sendiri gitu loh Pak, sumbernya Pak. Oke, terima kasih. Dan juga Pak. itu Pak, untuk ayat-ayat bukan ayat tapi surat-surat daripada surat-surat Yahudi itu Pak ya. Apakah itu didapatkan dari, apakah ada semacam kayak konkordansinya gitu loh Pak? Ya. Oke. Latar belakang dari Matius ini itu dari surat-surat Yahudi seperti yang Pak Mak sampaikan itu gitu loh. Oke. Ya, terima kasih Pak Engki. Ya. Iya, jawabannya campur. Iya, betul. Sebagian tentunya diperoleh dari belajar di STT dan sebagainya ya. Juga dari buku-buku. Ya, jadi dari buku-buku, baca buku yang bagus, ya, baca. Sekarang banyak software kan, di software pun ada gitu ya. Lalu untuk mencari kaitannya itu sebetulnya di berbagai sumber tuh ada Pak. Jadi di buku pun ada, ya. Dan kalau Bapak Ibu cari di misalnya salah satu site yang bagus, Israel Bible Center, itu juga ada, ya. Dan ini nanti kalau Bapak Ibu membacanya secara keseluruhan tuh nyambung semua. Jadi kita tahu kenapa Yesus bicara begini, karena orang zaman itu berpikir begitu. Nah, gitu ya. Jadi kita melihat dengan kacamata orang Yahudi purba. Jangan lihatlah dengan kacamata hari ini ya. Tadi kan seperti contoh Matius 6 ayat 33 aja banyak orang berpikir kalau kita mencari kerajaan Allah, maka kita akan berkelimpahan. Padahal enggak begitu. Ya, yang penting cukup, itu aja sih. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi salah satu sumbernya itu Pak ya tadi Pak ya, Israel Bible Center. Ya, ada beberapa ayat yang bisa beberapa hal yang bisa ditemui di situ. Jadi dia cukup bagus kok. Soal mata tadi saya dapat dari sana. Oke Pak, thank you Pak. Oke.